Halo semua, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari John Vanoy yang memberikan komentar seperti ini. Saya bantah kalau Anda katakan bahwa surga dan neraka bukan suatu kebenaran. Kalau bukan suatu kebenaran, kenapa Yesus banyak menekankan soal surga dan neraka di dalam Injil? Hati-hati bro bikin konten seperti ini. Ada satu ayat di Alkitab tentang Lazarus dan orang kaya. Coba jelaskan makna dari ayat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama saya ingin mengajak teman-teman menyamakan pandangan. Apa artinya surga dan neraka? Definisi siapa yang mau kita pakai? Buat teman-teman yang belum tahu, definisi surga tetangga kita yang di seberang itu adalah tempat di mana kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya mengatakannya. Apakah ini definisi surga dalam Kristen? Ini yang saya maksud bahwa surga dan neraka bukan suatu kebenaran. Setiap orang bisa ngarang cerita seenaknya tentang surga neraka. Buat teman-teman kita yang keturunan Cina, dalam tradisi penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal, biasanya bakar rumah-rumahan, mobil-mobilan, dan uang-uangan. Untuk apa mereka melakukan hal itu? Karena ada yang berkata, supaya nanti orang tua kamu punya uang, punya rumah, punya mobil di surga. Kamu gak kasihan kalau orang tua kamu nanti gak punya apa-apa di surga? Orang tua kamu sudah membesarkan kamu dari kecil. Masa sih kamu gak mau berbakti kepada orang tua? Gak mau menghormati orang tua? Balas budi supaya orang tua kamu senang di surga? Nah, salah satu hal yang membuat warga keturunan Cina sulit menerima Yesus adalah ada yang berkata bahwa nanti kalau anak kamu masuk Kristen, anak kamu akan menjadi anak yang tidak berbakti. Kenapa dianggap anak yang tidak berbakti? Karena di dalam ajaran Kristen, tidak ada upacara bakar uang-uangan, rumah-rumahan, mobil-mobilan ketika ada orang yang meninggal. Coba sekarang teman-teman pikir, apakah benar? Apakah fakta bahwa dengan membakar uang-uangan, rumah-rumahan, mobil-mobilan, puff, mendadak arwah orang tua kita mendapat uang, mendapat rumah, mendapat mobil di surga? Ataukah faktanya para pedagang uang-uangan, rumah-rumahan, dan mobil-mobilan itu mendapat manfaat atas meninggalnya orang-orang yang kita kasih? Coba pikir benar-benar. Apakah dengan membakar uang-uangan, mobil-mobilan, rumah-rumahan, kamu menjadi anak yang berbakti? Begini guys, kalau kamu mau menjadi anak yang berbakti, anak yang menghormati orang tua, kalau kamu mau balas budi orang tua kamu, lakukan ketika orang tua kamu masih hidup. Kalau kamu baru mau berbakti ketika orang tuamu sudah meninggal, itu udah telat guys. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah bisa mengerti ketika saya berkata bahwa surga neraka bukanlah suatu kebenaran? Kebenarannya, kenyataannya, faktanya, kita semua pasti mati. Nah, bagaimana dengan surga neraka yang ada di dalam Alkitab? Sebelum saya menjelaskan hal ini, yuk kita baca definisi surga neraka yang ada di dalam kamus. Surga adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Dalam kurung dalam keabadian. Yang kedua, kayangan, tempat kediaman Batara Guru Siwa, surga loka. Neraka adalah alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan. Yang kedua, sial, celaka. Yang ketiga, keadaan atau tempat yang menyengsarakan. Kemiskinan, penyakit parah. Negara yang selalu bergejolak merupakan neraka bagi penduduknya. Karena ini adalah kamus, jadi ini bukan menurut kamu dan bukan menurut saya. Ini menurut standar bahasa Indonesia. Oke? Intinya, surga dan neraka adanya di alam akhirat. Betul gak? Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman yang Kristen. Kita berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga kan? Kira-kira benar gak kalau kita berdoa Bapa kami yang ada di dalam akhirat? Coba kita baca Matius 22 ayat 32. Kalian silakan baca yang terjemahan Lai.
Saya akan bacakan yang terjemahan tanpa ragi. Aku adalah aku, dewanya Abraham, juga dewanya Ishak, juga dewanya Yakub. Dia bukanlah dewa para jenazah, tetapi dewanya yang pada hidup. Jadi apakah Bapak kita adanya di dalam akhirat? Di dunia orang mati? Enggak kan? Jadi apa artinya surga yang ada di dalam Alkitab? Kata surga yang ada di dalam Alkitab, bahasa Ibraninya disebut dengan kata Hasyamayim. Di dalam bahasa Yunani, disebut dengan kata horanos dengan omikron, dan kata horanos dengan omega. Perbedaan antara menggunakan omikron dan omega adalah singular dan plural singular. Nah, apa artinya Hasyamayim dan horanos ini? Yuk kita baca Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et Hasyamayim ve'et haaretz. Secara literal, artinya pada mulanya Dewata menciptakan Hasyamayim dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 ini diterjemahkan di Alkitab lain menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yuk, sekarang kita baca Matius 6 ayat 26 bagian awal. Emblem sate heis tapateina to orano. Secara literal, artinya kalian lihat burung-burung di Oranos. Apakah kalian lihat burung di sorga? Bukan kan? Kalian lihat burung di langit. Jadi surga yang ada di dalam Alkitab Lai, artinya secara literal adalah langit. Kenapa Lai menerjemahkannya menjadi surga? Sebenarnya ini seharusnya Lai yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Tetapi saya akan kasih perenungan saya ketika menerjemahkan kata Oranos ini di dalam Matius tanpa ragi. Yang pertama tadi kita lihat kata Oranos dengan omikron dan omega kan? Secara literal, keduanya artinya langit. Seperti yang saya katakan, bedanya kata dengan omikron dan omega adalah tunggal dan jamak tunggal. Kita di Indonesia mengenal langit itu tunggal. Kita nggak mengenal langit jamak tunggal. Kalau kita berkata langit-langit, apa artinya? Artinya plafon. Jadi apa kata yang tepat untuk Oranos dengan omega? Saya menerjemahkannya dengan langit raya. Lai menerjemahkannya dengan kata sorga. Begini, peradaban orang zaman dulu tidak mengenal yang namanya surga neraka. Kenalnya langit bumi, hidup mati. Kita bisa lihat contohnya selain dalam bahasa Ibrani dan Yunani adalah bahasa Cina. Di dalam bahasa Mandarin, surga dan langit menggunakan satu kata yang sama, yaitu Tien. Bapa surgawi dalam bahasa Mandarinnya adalah Tien Fu, Bapa langit. Di Indonesia, di budaya kita mengenal surga dan langit itu berbeda. Ketika Lai menerbitkan Alkitab, Lai harus mendapatkan persetujuan dari PGI. Jika tidak ada kata surga di dalam Alkitab Lai, PGI akan bertanya, jadi orang Kristen gak masuk surga dong? Bukankah Lai akan dianggap sesat kalau begitu? Kalau Lai menerjemahkan Oranos menjadi surga secara konsisten, Matius 6 ayat 26 menjadi pandanglah burung-burung di sorga. Jadi ada pertanyaan lagi kan? Burung yang mana yang ada di sorga? Jadi kenapa Lai menerjemahkan dengan kata sorga? Menurut saya, karena gereja yang mau. Karena kamu yang mau. Oke? Tetapi ada satu dampak yang menurut saya agak fatal dalam menerjemahkan Hasyamayim dan Horanos menjadi sorga. Dampaknya adalah membuat orang berpikir bahwa kerajaan sorga yang dimaksud Yesus adalah nanti setelah mati. Setelah mati baru masuk surga. Jadi timbul pemikiran kalau mau bertobat terima Yesus dan dibaptis, nanti aja kalau udah mau mati. Kalau teman-teman gak percaya hal ini, silakan survei kepada banyak orang, tanyakan kepada mereka, benar gak kalau mau masuk surga itu harus mati dulu? Nah, apakah surga yang seperti itu yang dimaksud Yesus dengan Bapa kami yang ada di dalam surga? Apakah itu yang dimaksud Yesus dengan kerajaan surga sudah datang? Bukan guys.
Bisa paham nggak kenapa saya menerjemahkan Matius 6 ayat 9-10 menjadi Ayah kami di dalam semesta langit, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terjadilah keinginanmu di atas bumi juga seperti di dalam langit raya. Matius 18 ayat 4. Jadi siapa yang merendahkan hatinya sendiri seperti anak ini, dia adalah yang lebih besar di dalam kerajaan semesta langit raya. Bisa paham ya? Nah, bagaimana dengan neraka? Silakan teman-teman cari, apakah ada kata neraka di dalam perjanjian lama? Karena saya nggak ketemu satu pun ada kata neraka di dalam perjanjian lama. Musa berkata di dalam Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kita lihat di situ, pilihannya adalah kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, bukan surga dan neraka. Iya kan? Bagaimana dengan perjanjian baru? Yesus banyak berbicara tentang neraka di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat Matius 10 ayat 28 Alkitab terjemahan Lai. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari kita lihat apa kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani. Phobeste de malon ton dunamenon, kai psuchen, kai soma, apoleisa en gene. Kita lihat kata yang digunakan adalah gene, Gehenna. Kata Gehenna ini muncul di dalam perjanjian lama di Yeremia 7 ayat 31 dan Yeremia 19 ayat 2-6. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Singkatnya, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Gehenna, Gehenna adalah sebuah lembah di Yerusalem yang dipercaya sebagai tempat terkutuk. Sekarang mari kita lihat cuplikan video ini tentang Gehenna itu seperti apa. Jerusalem rests on the edge of two valleys, the Hinnom and the Kidron. Both of these valleys do not have a pleasant history. The Hinnom Valley is where some of the kings of Judah sacrificed their children by fire to Moloch, who is believed by some scholars to be Satan. So this is the Kidron Valley, and right in the bottom of there, in that hill, it is still uninhabited. Like the only place in entire Jerusalem that is still nothing there. You can see right there. And that's the place where they would sacrifice children to Baal and Molech. And that's where all the abominations would be right there. And there's this picture also in the Bible saying that it's like going to be burning, and the children of Israel are going to look at it and say, this is the hell. And what's interesting is the word hell in Hebrew, that's Gehenom. And Gehenom comes from Gehenna or Gehenna. And that's this valley, the name of this valley. That's where it comes, the word hell. So when David speaks about the valley of death, that's what he's thinking about. Right here. During the rebellion of Absalom, King David fled Jerusalem through this valley. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Because this valley is located on the east side of Jerusalem, it is covered in shadow most of the day. The overlooking monument of the wicked king Absalom reminds the fate of those who rebel against God. The burial caves scream death, and the adjacent valley of Hinnom points to the eternal lake of fire. So it makes sense for David to write these words as he fled from Absalom. But it even makes more sense to apply it to Jesus. When Jesus was captured in Gethsemane, he had to actually walk through this valley and into Jerusalem.
Apa kata yang paling tepat untuk menerjemahkan kata Gehenna ini ke dalam bahasa Indonesia? Yang saya dapat, kata yang paling tepat adalah jahanam. Yuk kita baca artinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Jahanam artinya terkutuk, jahat sekali. Celaka, binasa. Laut api, tempat penyiksaan di akhirat. Oke? Itu sebabnya nggak ada kata neraka di dalam Matius tanpa ragi. Adanya kata jahanam. Nah, selain kata Gehenna, kata lain yang ada di dalam Alkitab bahasa aslinya tentang kematian adalah Sheol dan Hades. Sheol adalah bahasa Ibrani, Hades adalah bahasa Yunani. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu dunia orang mati. Sampai di sini jadi bingung ya? Bagaimana dengan cerita Lazarus dan orang kaya di dalam Lukas 16 ayat 19-31? Nah, karena Lukas 16 ayat 19-31 sangat panjang, teman-teman silakan baca sendiri ya. Pertanyaan saya untuk teman-teman yang sudah baca adalah apakah teman-teman berpikir bahwa Lazarus benar-benar dipangku oleh Abraham? Atau cerita itu adalah perumpamaan? Perumpamaan yang Yesus gunakan untuk berkata bahwa kalau orang sudah mati, segalanya sudah telat. Nah, teman-teman jangan ngambil kesimpulan bahwa saya berkata apa yang Yesus katakan itu tidak benar. Semua yang Yesus katakan adalah iya dan amin. Tetapi apakah kita mengartikannya dengan benar? Nah, bagaimana dengan Lukas 23 ayat 43? Ketika Yesus berkata kepada salah seorang yang disalibkan bersama dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, apakah Firdaus ini artinya adalah sorga? Tempat menyenangkan bagi arwah setelah kematian? Kali ini saya mesti jawab saya nggak tahu guys, karena saya belum mati. Tapi yang pasti, Firdaus adalah taman. Buat saudara-saudara Kristen yang mau berkata bahwa saya sesat, saya mau kasih tantangan. Bagaimana kalau kamu mati dulu, lalu kamu bangkit lagi dari kematian? Setelah itu, baru kamu katakan saya sesat, dan kamu ajarin saya surga dan neraka yang benar itu seperti apa. Oke? Jadi maksud saya begini guys, saya tidak mau terlalu berspekulasi mengartikan apa yang terjadi di dalam akhirat berdasarkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah iya dan amin. Dia tahu apa yang terjadi setelah kematian. Tetapi saya nggak tahu. Yang saya tahu pasti adalah hidup dan mati. Mati artinya ya nggak hidup. Di dalam Matius 9 ayat 24, Markus 5 ayat 39, Lukas 8 ayat 52, Yesus menyebut seorang anak yang sudah mati dengan sebutan tidur. Dan Yesus membangkitkan anak itu dari tidurnya, dari kematiannya. Yohanes 11 ayat 11, Yesus berkata bahwa Lazarus telah tidur dan dia mau pergi untuk membangunkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 13 menjelaskan bahwa maksud Yesus tertidur adalah mati. Jadi begini guys, mendingan kita ngomongin yang pasti-pasti aja. Satu hal yang saya tahu dengan pasti adalah Yesus bangkit dari kematian dan hidup abadi. Di dalam Yohanes 6 ayat 54-55 Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Jadi maksud saya begini, apa yang terjadi pada kita setelah kita mati, adalah kita mati. Mati ya nggak hidup. Dan Yesus berkata bahwa ini adalah tidur. Jadi surga neraka yang seperti definisi di dalam kamus, paling top adalah mimpi panjang. Surga adalah mimpi indah, neraka adalah mimpi buruk. Tetapi mimpi tetap aja adalah mimpi. Untuk apa mimpi indah itu kalau cuma mimpi? Mati tetap aja artinya mati. Mati itu ya nggak hidup. Bagi saya, mimpi indah atau mimpi buruk di dalam kematian itu, tetap aja itu adalah kabar buruk. Saya mati.
Tetapi kebangkitan Yesus adalah kabar baik. Suatu saat nanti kita akan bangkit dari kematian adalah kabar baik. Kita hidup. Jadi yang penting bukan arwah kita di mana setelah kita mati. Yang penting adalah kalau kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, nanti kita akan bangun dari tidur itu dan hidup abadi bersama-sama dengan Yesus di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengar sama sekali tentang Yesus? Begini, saya nggak tahu. Saya bukan hakimnya. Hakimnya itu Yesus. Dan dia adalah hakim yang adil. Di dalam Yohanes 5 ayat 29-30, Yesus berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Di dalam Matius 12 ayat 41-42 dan Lukas 11 ayat 31-32, Yesus berkata bahwa orang-orang Niniwe dan Ratu Selatan akan bangkit dan ikut menghakimi. Orang-orang Niniwe dan Ratu Selatan itu bukan orang-orang Kristen kan? Bukan orang-orang Yahudi kan? Dan belum pernah dengar tentang Yesus kan? Jadi menurut saya, Yesus nggak akan mengadakan pemeriksaan KTP atau pemeriksaan kartu jemaat nanti. Saya percaya apa yang nanti Yesus tanyakan adalah seperti ini. Apakah ketika aku lapar, kamu memberikan aku makanan? Apakah ketika aku haus, kamu memberikan aku minum? Apakah ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mana talenta yang sudah aku berikan kepadamu? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала.